Saudara-saudari, berjumpa kembali dalam Renungan Kitab Suci Kamis 24 Maret 2022, hari biasa, pekan ketiga Prapaskah, bersama saya, Romo Irvantinus Tarigan. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Saudara-saudari, mari kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sangat banyak orang yang mengatakan bahwa setan itu tidak ada. Bahwa kejahatan-kejahatan yang ada di muka bumi hanyalah berasal dari tendensi jahat yang ada di dalam diri manusia sendiri, bukan dari setan. Namun, sayangnya, justru ketika manusia modern mengingkari kehadiran dan keberadaan setan itu, disitulah setan semakin bebas bertindak. Sebab kemudian kesalahan selalu diletakkan hanya di tangan manusia. Lalu, di saat manusia merasa bahwa sumber segala kejahatan itu ada di dalam dirinya, maka dia akan semakin terpuruk, dan setan menjadikan itu sebagai kamuflase untuk menutup-nutupi perilakunya. Namun, di pihak lain, sepertinya kita juga harus waspada pada perilaku yang mengaitkan segala macam penyakit sebagai sebuah perbuatan roh jahat. Misalnya, ketika ada fenomena kesurupan atau penyakit psikis atau fisik yang sulit dicerna asal-usulnya. Saudara-saudari, justru perilaku mengaitkan langsung itu bisa menjadi lahan subur masuknya setan itu. Sebab akhirnya orang-orang akan melakukan tindakan-tindakan ritual yang bertentangan dengan iman kepada Allah. Dan juga si sakit tidak akan pernah tersembuhkan, karena kita mencari pengobatan ke tempat yang salah. Para saudara-saudariku terkasih, doa itu memang sangat penting dan berguna. Tetapi tidak semua penyakit diselesaikan hanya dengan doa. Ilmu kesehatan modern, baik menyangkut fisik maupun psikis, sering sangat membantu kita untuk memahami penyakit-penyakit yang dulunya dianggap sebagai perbuatan roh jahat itu. Dalam sebuah acara yang berjudul Io Credo di saluran televisi 2000 milik Konferensi Wali Gereja Italia,
Paus Fransiskus pernah mengatakan demikian. Setan muncul sejak di halaman-halaman awal dalam kitab suci kita. Sebab memang adalah sebuah kenyataan bahwa semua kita memiliki sebuah pengalaman akan kehadiran setan itu. Kita semua di dalam hati kita masing-masing memiliki pengalaman pergulatan untuk memilih antara yang baik dan jahat. Misalnya, kata Paus Fransiskus, kita semua memiliki momen-momen di mana kita harus membuat sebuah keputusan, bergulat menentukan mana yang baik dan yang jahat. Dalam diri, kata Paus, Anda merasa seperti ditarik untuk berbuat kebaikan, mengasihi sesama dengan tindakan-tindakan kasih, atau yang menarik Anda untuk memikirkan hal-hal yang indah, atau mungkin ada sesuatu dalam diri yang mengatakan kepada Anda, jangan, ini bukanlah jalan yang terbaik, kamu tidak akan bahagia dengan ini. Tetapi yang itulah jalan yang benar, jalan itu ditunjukkan kepada Anda. Namun, kata Paus Fransiskus lagi, ada saja orang-orang yang mengatakan, tidak, setan itu tidak ada. Kitalah yang memiliki di dalam diri kita sebuah tendensi untuk berbuat yang buruk, yang disebabkan oleh sakit fisik, sakit material, sakit spiritual, dan sakit psikis kita. Benar, saudara-saudari, kata Paus, bahwa kita ini terluka. Kita manusia-manusia yang terluka, rapuh, tetapi setan itu ada. Demikian kata Paus. Setan itu adalah penggoda. Godaan-godaan atau setan itu hadir dengan cara yang berbeda dari kehadiran Allah. Dua-duanya memiliki bahasa atau gaya yang berbeda. Paus dengan tegas mengatakan, aku percaya pada Allah, Bapa, Maha Kuasa, Pencipta, Penebus. Dan saya, kata Paus, tidak mengatakan aku percaya kepada setan. Karena saya tidak mempercayakan diri kepada setan seperti kepercayaan seorang anak yang mempercayakan diri ke tangan bapaknya. Tetapi, kata Paus, saya percaya bahwa setan itu ada, eksis, tetapi tidak saya cintai. Saya tidak mengatakan aku mempercayai setan, tetapi saya tahu kalau memang dia ada, eksis. Saya tidak mencintai setan, dan saya harus mempertahankan diri dari godaan-godaan setan itu. Paus kemudian melanjutkan lagi. Saya selalu kagum, kata Paus, kepada Yesus ketika dalam perjamuan malam terakhir itu, dia mendoakan para murid dan memohonkan rahmat dari Allah Bapa untuk menyelamatkan para murid itu dari keduniawian, dari yang jahat. Keduniawian merupakan sebuah atmosfer dari kehadiran setan. Setan itu bergerak di dalam keduniawian, yakni di dalam roh keduniawian, roh kejahatan. Setan bertindak demikian. Para saudara-saudariku yang terkasih, setan itu ada, eksis, dan dia akan menggoda kita ke pihaknya. Tetapi seperti kata almarhum Pastor Gabriel Amor, seorang eksorsis, seorang pengusir setan dari Italia, setan bisa memenangkan pertempuran-pertempuran, tetapi tidak akan pernah memenangkan peperangan. Dengan kata lain, setan itu mungkin akan kelihatan menang dalam momen-momen tertentu, tetapi dia tidak akan pernah keluar sebagai pemenang perang atas kebaikan. Yesus mengingatkan kita hari ini, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Saudara-saudari, terutama selama masa Prapaskah ini, kita melakukan mati raga, puasa, semakin mengintensifkan doa-doa kita, dan tentu juga tindakan-tindakan kasih melalui aksi puasa yang kita kumpulkan di dalam keluarga-keluarga kita. Dan itu semua adalah senjata kita untuk bertahan dari
serangan setan itu. Kalau bersama Allah, kita tidak akan terkalahkan. Kalau bersama Allah, kita tidak akan dibisukan di hadapan tindakan-tindakan jahat di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberkati